Bisa dilihat dari cuplikan tragedi sebelumnya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Abdul Japar sebagai pengamat persepak bolaan di Indonesia. Tapi sebelumnya, turut berduka cita atas apa yang terjadi di Kanjuruhan Malang. Cuman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, jangan pernah mengambil tindakan ketika Anda sedang bersedih dan ketika Anda sedang bahagia. Membahas mengenai tragedi Kanjuruhan Malang yang terjadi pada 1 Oktober 2022, terjadi kerusuhan pada pertandingan sepak bola Liga 1 antara Arema FC versus Persibaya yang menyebabkan kericuhan yang tidak bisa dihindari karena dari unsur kekecewaan supporter Aremania atas kekalahannya oleh Persibaya, dan mereka pun masuk ke dalam lapangan tetapi langsung diamankan oleh kepolisian. Akan tetapi dari kepolisian tersebut yang makin membuat suasana semakin memanas karena dari pihak kepolisian tidak henti-hentinya menembakkan gas air mata kepada para supporter yang sebanyak 80 tembakan. Dari kejadian tersebut yang menyebabkan banyaknya korban dari pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mengatakan 754 korban tersebut sebanyak 132 meninggal, 596 orang luka ringan, dan 26 lainnya luka berat. Kita sebagai manusia harus bisa menerapkan tahu diri dan tahu posisi, karena kita karena kita sudah bisa menerapkan hal tersebut, kejadian di Kanjuruhan Malang tidak terjadi karena dari kita pun bisa sadar bahwa walaupun tim kebanggaan kita kalah, tapi kita harus bisa memaklumi karena dalam sebuah pertandingan atau permainan itu pasti ada yang namanya menang maupun kalah. Maka jadilah supporter cerdas yang bisa menempatkan diri dan posisi upaya kejadian tersebut tidak terjadi kembali. Karena hal itu membuat atau bisa mencemari nama baik persepak bolaan di Indonesia. Bukan hanya itu, dari kebanyakan korban yang meninggal, itu pun menjadi hal pilu bagi keluarganya yang ditinggalkan. Maka jadilah supporter cerdas yang mengerti akan bagaimana kita harus bersikap dan bagaimana kita harus bertindak. Karena hal tersebut sangat penting dalam suatu kesadaran akan permasalahan yang akan datang. Maka hal tersebut itu kita sebagai supporter harus terus menjalankan silaturahmi antar supporter, karena kita jangan begitu melihat ke belakang bagaimana bisa terdapat perselisihan atau keributan. Jadi, mengenai supporter cerdas, yang kita ketahui bahwa supporter cerdas adalah orang yang mendukung setiap tim favoritnya. Dan apakah tanpa supporter bisa tetap bermain bola? Tentu jawabannya bisa. Akan tetapi, supporter cerdas menurut saya orang yang mendukung tim favoritnya dengan tertib dan mengikuti prosedur yang ada tanpa menimbulkan kericuhan maupun perkelahian. Maka jadilah supporter cerdas supaya persepak bolaan di Indonesia terus berjalan dengan semestinya tanpa ada hambatan dari supporter yang seenaknya dan suka menimbulkan keributan yang bisa mencoreng persepak bolaan di Indonesia. Terima kasih, itu saja yang saya bisa sampaikan.
Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.